Film bermula dengan seorang dokter bernama Gisu sedang berusaha melakukan eksperimen untuk menyelamatkan Soyeon, putri tercintanya. Namun tiba-tiba sekelompok petugas pun masuk dan meminta Gisu agar menghentikan penelitian itu. Karena faktanya, eksperimen yang sudah dilakukan Gisu telah memakan 100 korban jiwa. Gisu berusaha meyakinkan mereka bahwa penelitiannya sudah membuahkan hasil dengan menyuntikkan sendiri serum itu ke tubuhnya. Petugas yang melihat itu terpaksa menembak Gisu untuk menghentikannya. Ketika para petugas akan membawa Gisu, di saat bersamaan, gempa besar seketika terjadi yang kemudian menghancurkan kota mereka. Akhirnya, mereka lari kocar-kacir dari ruangan itu. Namun tidak dengan Gisu, ia masih bertahan dengan putrinya. Ia pun tertimpa reruntuhan dan film pun dimulai. Scene berlanjut dan seorang pemburu muda bernama Jiwon, di mana dia lagi berkeliling untuk mencari buruan. Kemudian pandangannya teralihkan dengan kemunculan cicak raksasa yang lagi merayap di tanah. Dia lalu berusaha membidik buaya itu dengan panah-panah asmara yang sedang membara. Yap, jackpot, sasaran berhasil dilumpuhkan. Namun, sang predator kembali sadar dan mencoba menyerang Jiwon. Saat Jiwon benar-benar rentan untuk dimangsa, di saat itu juga sang jagoan yang bernama Namsan muncul dan menolongnya. Setelah gempa yang mengguncang negara mereka, para warga pun terpaksa hidup dengan serba kekurangan. Karena beberapa bulan terakhir, hujan tidak kunjung turun dan membuat mereka harus minum air kotor. Sementara Jiwon dan Namsan menawarkan hasil buruan mereka kepada warga sekitar dengan menggunakan sistem barter, di mana mereka melakukan pertukaran untuk mendapatkan daging buaya yang telah dicincang-cincang. Kemudian datanglah seorang gadis bernama Suna bersama dengan neneknya yang sedang mengantri. Namsan tanpa ragu memberikan daging untuk Suna, karena memang diketahui kalau Namsan dan Jiwon cukup dekat dengan Suna, yang sudah dianggap seperti keluarga. Tak berapa lama, dari kejauhan ada sebuah mobil yang secara ugal-ugalan menuju ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah sekelompok berandalan yang beralasan lagi mencari seseorang pria. Padahal nyatanya itu hanya modus, karena sebenarnya mereka mau melakukan penculikan ke beberapa orang di sana. Namsan yang awalnya tidak ingin ikut campur, seketika menjadi marah saat melihat Suna diperlakukan secara kasar. Mau tidak mau, dia pun turun tangan dan menghajar mereka. Namsan kemudian bertanya siapa yang menyuruh mereka, dan salah satu berandalan itu berkata kalau mereka adalah anak buah Tiger, seorang mafia di kalangan mereka. Namsan juga bertanya dari mana mereka mendapatkan air bersih yang ada di dalam botol itu. Pria mengatakan air itu berasal dari apartemen yang lokasinya cukup jauh dan tersembunyi dari tempat mereka. Setelahnya, Namsan membebaskan mereka dan memperingatkan supaya tidak kembali lagi ke tempat itu. Beberapa saat kemudian, Jiwon dan Namsan lihat sekelompok orang berpakaian rapi sudah berada di tempat Suna. Mereka bertemu dengan wanita yang mengaku sebagai seorang guru. Guru itu berkata jika mereka adalah kelompok relawan yang menjanjikan kehidupan layak untuk Suna dan neneknya. Meskipun awalnya sempat menolak, namun Suna memutuskan untuk ikut dengan guru berkat masukan dari Namsan dan Jiwon. Pada malam hari, Suna didatangi seorang remaja lain bernama Juye yang mau berteman dengan Suna. Dan sebaliknya, Suna juga merespon baik kehadiran Juye. Di dalam perjalanan, si nenek merasakan sakit di bagian lututnya. Maka dari itu, si guru menyarankan agar si nenek dibawa ke klinik yang berada tidak jauh dari tempat mereka. Namun, hal itu membuat Suna harus terpisah dengan neneknya. Dua asisten lalu membawa si nenek dan satu pria tua ke sebuah tempat. Kemudian dua asisten itu malah dengan tega membunuh dua orang tua tersebut dengan alasan yang lemah harus disingkirkan.
Di saat bersamaan, Jiwan dan Namsan rupanya melihat kejadian itu. Tentu saja, perkelahian pun terjadi di antara mereka. Di tengah-tengah pertarungan, Jiwan dan Namsan menyadari ada yang aneh karena dua asisten itu tidak bisa mati meskipun sudah dibantai berkali-kali. Hingga saat di mana Jiwan sudah terpojok dan tiba-tiba seorang wanita bernama Yunho seketika muncul untuk membantu Jiwan dan Namsan, yang akhirnya berhasil mengalahkan dua asisten itu. Esok harinya, Yunho pun menceritakan jika sebelumnya dia adalah sersan angkatan udara yang bertugas untuk menyelamatkan korban gempa. Hingga Yunho dan anak buahnya menemukan sebuah apartemen yang kemudian digunakan sebagai tempat tinggal untuk orang-orang yang selamat. Sampai akhirnya Yunho bertemu seorang dokter yang tak lain dia adalah Gisu. Rupanya Gisu berhasil selamat dari gempa yang menghantam kota mereka, dan kehadirannya banyak membantu orang-orang di apartemen itu. Namun lama-kelamaan, Yunho mengetahui bahwa sebenarnya Gisu memiliki rencana jahat untuk membuat manusia hidup secara abadi. Namun di balik itu semua, Gisu harus melakukan banyak kelinci percobaan kepada anak remaja untuk menyempurnakan penelitiannya. Tentu saja, Yunho tak akan membiarkan Gisu mengorbankan banyak nyawa demi kepentingannya itu. Namun, Sersan Won yang juga rekan Yunho malah berkhianat untuk menyerang Yunho. Dan itulah alasan Yunho menemui Namsan agar bisa membantu menghancurkan rencana busuk Gisu. Suna dan yang lainnya sudah sampai di apartemen itu, dan di sana mereka disambut Gisu yang secara menggebu-gebu menjanjikan kemakmuran hidup di apartemen dengan persediaan minuman dan makanan yang gak bakal kekurangan. Kemudian para petugas memberikan sebotol minuman yang tentu saja itu adalah bagian dari eksperimen Gisu. Di saat semua orang meminumnya, Suna malah tidak meminum air itu karena masih kepikiran neneknya yang tak kunjung menyusul ke tempat itu. Kita beralih ke tempat lain, di mana Tiger dan beberapa anak buahnya lagi bersiteru dengan kelompok berandalan lainnya. Hingga akhirnya kondisi semakin memanas dan mereka pun bentrok. Tak lama kemudian, Namsan, Jiwan, dan Yunho datang ke tempat mereka. Namun bukannya menghentikan keributan, Tiger malah mengajak kelompok musuh untuk bergabung melawan Namsan. Hingga keributan mereka pun terus berlanjut. Akhirnya, dua kelompok bagundal itu terkeple-keple menghadapi Namsan dan kawan-kawan. Kemudian Namsan mengumpulkan Tiger dan anak buahnya agar bisa membantu mereka memasuki ke tempat Gisu dengan melakukan pengantaran orang. Di mana sebelumnya, Tiger dan kelompoknya sering menculik orang untuk ditukarkan dengan botol air dari apartemen Gisu. Sementara itu, Suna dan Cuye mulai mengikuti pelajaran dengan ibu guru. Suna merasakan keanehan ketika melihat semua murid di sana cuma diam dengan tatapan kosong. Tak berapa lama, murid-murid kembali diberikan air botol yang harus mereka minum. Namun, Suna yang semakin menyadari ada yang tidak beres, memilih untuk tidak meminumnya karena mungkin saja air itu yang menyebabkan murid-murid di sana hanya diam seperti mayat hidup. Di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Suna secara diam-diam berniat untuk melarikan diri. Namun kemudian, Suna masuk ke ruangan kerja Gisu dan di sana dia menemukan sebuah catatan yang mengungkapkan kekejian Gisu yang sudah mengorbankan banyak nyawa demi penelitiannya. Suna bahkan menemukan Juye yang sedang dijadikan kelinci percobaan selanjutnya. Sialnya, Gisu sudah kembali ke ruangannya bersama kedua orang tua Juye yang mau melihat keadaan anak mereka. Orang tua Juye yang mengetahui keadaan Juye merasa marah dan memaksa Gisu agar melepaskan semua alat-alat penelitian itu. Namun, dorong-dorongan terjadi yang akhirnya membuat penelitian itu gagal dan membunuh Juye di saat itu juga.
Gisu yang marah dengan kejadian itu akhirnya membunuh kedua orang tua Juye di hadapan Suna yang tak mampu berbuat apa-apa. Setelahnya, Gisu tak sengaja menemukan keberadaan Suna yang kemudian dia jadikan sebagai kelinci percobaan yang selanjutnya. Esok harinya, Namsan, Tiger, dan yang lainnya mulai bergerak untuk melakukan penyamaran mereka. Di depan gerbang, mereka dihadang penjaga, dan Tiger berusaha meyakinkan penjaga kalau dia hanya ingin membawa para tawanan. Namun penjaga itu merasa curiga dan mulai memeriksa mobil mereka. Di saat itu juga, Namsan sudah kehabisan kesabaran dan menerobos masuk ke dalam apartemen. Setibanya di dalam, mereka kemudian membantai semua petugas dengan senjata. Setelahnya, Yunho membawa Namsan dan Jiwan ke ruangan bawah tanah untuk bisa menyelamatkan anak buahnya yang disekap. Namun mereka tak mengetahui jika ternyata anak buah Yunho sudah menjadi mayat hidup yang akhirnya menyerang mereka. Sementara Gisu yang mengetahui penyerangan itu segera mempercepat eksperimen miliknya sebelum Namsan dan yang lainnya berhasil menghentikannya. Kembali ke Namsan, di mana mereka mendapati keberadaan musuh di balik pintu. Dan dengan keahliannya, Namsan mampu melumpuhkan mereka hanya dengan satu peluru. Kemudian mereka pun berpencar, di mana Namsan menyuruh Jiwan dan Yunho untuk mencari keberadaan Suna. Sementara, dia akan melawan sisa-sisa musuh yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Jiwan dan Yunho kembali berpencar karena banyaknya petugas yang mengejar mereka. Yunho mulai menggila dan berhasil menjatuhkan banyak musuh dengan skill bertarung yang tak mampu diremehkan. Sampai saat di mana Kwon kemudian muncul yang memicu pertengkaran di antara mereka. Meski Yunho sempat melawan, namun tetap saja dia bukanlah lawan yang sepadan untuk Kwon. Hingga akhirnya dia pun kalah di tangan Kwon. Sementara itu, Jiwan berhasil menemukan ruangan kelas dan memaksa guru untuk mengantarnya menemui Suna. Di sisi lain, Gisu yang sudah menyelesaikan penelitiannya segera menyuntikkan serum ke tubuhnya dengan tujuan untuk bisa hidup abadi. Namun tak berapa lama, Gisu malah merasakan efek lain dari serum itu setelah dia mengetahui kalau ternyata Suna tak pernah meminum ramuan air yang selalu diberikan untuknya. Di saat bersamaan, Jiwan pun datang untuk membebaskan Suna. Dan lagi-lagi, seorang petugas menyerang Jiwan dari belakang. Setelahnya, Gisu memerintahkan mereka untuk memasukkan tubuh anaknya, yaitu Soyeon yang telah dibuat hidup dengan setengah badan ke dalam koper. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Namsan dan Kwon sedang terjadi. Namsan pun sempat kewalahan melawan Kwon yang tidak bisa mati. Sampai akhirnya, Namsan menemukan cara untuk bisa memutus kepala Kwon yang kemudian membuatnya mati. Gisu dan anak buahnya bersiap pergi meninggalkan tempat itu. Namun mereka gagal karena Namsan seketika muncul dan menyerang mereka. Akibat serangan Namsan, akhirnya guru terluka dan memohon agar Gisu memberikan serum untuk selamatkan nyawanya. Namun dengan kejam, Gisu malah melemparkan granat ke dalam ruangan itu. Beruntung, Jiwan dan Suna masih selamat dari ledakan, dan Namsan segera datang menyelamatkan mereka. Sementara Gisu yang sudah bersiap pergi, seketika dihadang para orang tua dan juga murid yang tidak terima dengan perlakuannya kepada mereka. Kemudian Gisu menjadi bulan-bulanan dan dipukuli oleh mereka. Dan di saat bersamaan, Gisu mulai murka ketika melihat serum miliknya sudah berceceran di jalanan. Dia lalu bangkit
dan menembaki mereka semua. Namun, Gisu mengalami penyesalan saat dia menyadari sudah menembak koper yang berisi Soyeon. Tak berapa lama, efek samping dari serum semakin parah dan membuat kulit Gisu seperti melepuh. Suna, Jiwan, dan Yunho mendatangi Gisu dan berusaha menyadarkannya dari kesalahan yang sudah dia buat. Namun Gisu tetap saja membandel hingga akhirnya Namsan membunuhnya. Setelah kematian Gisu, akhirnya hujan turun membasahi kota mereka. Tentu hal itu membuat semua orang merasa bahagia karena sudah lama mereka mengalami kekeringan. Film diakhiri dengan Namsan, Jiwan, dan Suna kembali ke tempat tinggal mereka. Kemudian, Namsan merasa salting ketika tante-tante mendekati dan menggodanya. 어, 어디가